Selamat malam teman-teman, tim publish ataupun panitia yang berhubungan dengan data online. Saya membuat satu aplikasi baru untuk memudahkan pendataan pelatih, seperti itu. Jadi tidak lagi untuk di print manual form fasilitator narasumber. Kita masuk ke browser sipanpol.org.id. Nah, kira seperti ini tampilannya. Dan pelatihan ini datanya diambil langsung dari Simantap. Jadi apa yang kita di-input Simantap otomatis akan masuk di halaman ini. Jadi usahakan membuat registrasi batas 2 hari plus pelatihan supaya menjaga biodata fasilitator akan masuk. Ini tampilan form biodatanya yang akan diinput oleh fasilitator, dan ini memiliki validasi NIK. Jadi kalau fasilitator sudah menginput NIK di pelatihan sebelumnya, otomatis datanya akan otomatis otomatis load ke dalam form, jadi seperti itu. Nah, kita coba masuk ke Simantap, dashboard Simantap. Kita login ke admin. Data yang ada di Simantap otomatis juga akan muncul di dalam Sipanpol. Jadi kita tidak akan menginput data manual lagi. Jadi apa data yang akan masuk dari Simantap akan masuk ke Sipanpol, supaya kita mempermudah untuk input lagi data pelatihan terbaru. Kita coba login ke dashboard admin Simantap. Oke, di dalam dashboard Simantap ada pelatihan yang aktif seperti biasa yang sudah kita tahu sebelumnya. Ada pelatihan aktif dan tidak aktif. Nah, kita akan coba ke menu sidebar sebelah kiri, ada Sipanpol admin dan Sipanpol pelatih. Kita akan login ke dashboard Sipanpol admin. Nanti sebentar akan ditambahkan akun-akun teman-teman. Oke, data pelatihan sama yang ada di Simantap ada juga di Sipanpol, kira-kira seperti itu. Nah, kita view, karena belum ada data masih kosong. Nanti saya coba akan tambahkan data baru ke dalam pelatihan yang tersedia, supaya akan mencontohkan bagaimana cara mencetak biodata. Karena permasalahan kita selama ini, kalau dalam pembuatan laporan mencetak itu harus 2 kali, jadi kita mesti scan data biodata di fasilitator, kita harus scan lagi supaya mendapat 2 rangkap. Nah, ini memudahkan untuk kita melaksanakan pencetakan berulang-ulang kali. Kita coba tambahkan pelatihan baru. Saya namakan tes pelatihan saja supaya gampang. Nah, dalam form ini diperhatikan untuk batas registrasi nih teman-teman. Untuk batas registrasi sudah tertulis di banner, batas registrasi 2 hari sesudah hari pelaksanaan. Jadi tanggal 3 diwatkan tanggal 5. Kenapa menjaga melewati 2 hari? Karena lain-kali biodata fasilitator malas ya coba input. Jadi input selibikan 2 hari supaya apa yang aktif itu juga yang aktif di dalam Sipanpol. Oke, sudah tertambah tes pelatihan. Kita coba view di beberapa Simantap. Sudah ada, kita coba ke Sipanpol. Kita loading lagi, refresh, dan oke, data sudah ada. Tes pelatihan ini cuma yang mencoba aja, yang mencoba supaya data bisa masuk ke dalam dashboard admin Sipanpol. Kita coba tambahkan data saya, KTP saya. Karena data belum ada, tulis NIK belum terdaftar. Oke, kita coba masukkan nama. Ini harusnya diinput oleh fasilitator. Di dalam form ini memvalidasi NIK nih. Jadi NIK ini harus benar, dan kalau tidak benar dia tidak akan bisa loading data fasilitator yang bersangkutan. Nah, di dalam form ini ada materi yang akan diberikan. Saya memberikan opsional 4 text box materi, tapi biasa sih rata-rata fasilitator paling tinggi cuma 3 materi yang dibawa. Ada yang cuma 1, ada 2. Rupa kebijakan itu kan biasa cuma 1 dari fasilitator narasumber. Nah, yang materi inti biasa ada 3-4, tapi paling banyak itu 3. Jadi saya membatasi dengan 3 form, 3 text box untuk materi, dan materi ini tidak di load otomatis, supaya jikalau pelatihan yang berbeda tapi NIK yang sama, fasilitator yang sama, otomatis materinya akan kosong tetap, dan dia bisa input materi yang bersangkutan dengan pelatihan yang dijadwalkan atau yang akan diikuti. Saya coba menginput aja 2 materi. Data berhasil, notifikasi, dan kita kembali ke beranda. Kita cek ke dalam dashboard adminnya.
Oke, dashboard admin sudah ada, kita refresh dulu kosong. Nah, sekarang sudah ada tes pelatihan dengan status aktif dan satu pelatih. Kita coba view untuk cetak. Sudah masuk data saya, kita cetak dan berbentuk seperti ini. Nah, kita langsung cetak. Setelah kita cetak akan suruh ditandatangani oleh fasilitator. Nah, itu bisa kita cetak 2, 3, 4, terserah kita untuk cetak berapa. Langsung cetak. Karena kan kadang-kala kita permasalahan isi satu kita harus scan. Kayaknya buang-buang kertas dan lain-lain. Pas so pulang torong masih kudus. Nah, di data pelatih sudah ada satu. Dan ini memudahkan data untuk kita mencari pelatih yang terdaftar di data pelatihan sebelumnya. Kita bisa merekap pelatih ini, fasilitator ini ada berapa pelatihan yang dia ikuti. Lebih memudahkan kita untuk mendapat data. Nah, kita lihat tadi supaya tidak, karena ini aplikasi sudah saya publish, sudah saya hosting di dalam hosting bapelkes.id. Jadi saya akan hapus sebentar supaya datanya akan refresh dengan increment dari angka 0 lagi. Kira-kira seperti itu untuk operasional admin Cpanpel. Gampang, cukup mudah dan sangat membantu kita untuk mendapat biodata fasilitator yang kita inginkan, supaya tidak lagi kita dikejar-kejar pembuatan laporan permasalahan di biodata fasilitator yang cuma diisi satu oleh fase. Kita harus scan lagi. Bagaimana kalau kita di hotel tidak lagi scan, harus pakai cam scan. Otomatis cam scan itu mempunyai watermark di bawah cam scanner. Oke, jadi ini sangat membantu untuk kita menghadapi pelatihan yang akan berjalan di sisa tahun anggaran 2025. Oke teman-teman, kira-kira pengoperasian Cpanpel dashboard admin dan tutorial untuk input mic sudah gampang. Nah, saya akan sekarang menambahkan satu lagi QR code. Nah, di sini ada QR code Simantap dan QR code Cpanpel. Ini bisa diberikan atau ditambahkan di surat pemanggilan fasilitator dan surat pemanggilan peserta. Saya akan tampal QR code-nya untuk bisa di-scan ataupun di-input manual oleh peserta maupun fasilitator. Terima kasih.